rumah adat Batak yang ada di Pulau Samosir. Nah, inilah rumahnya. Ada cicak, ada 4 tetek. Kami tadi sudah masuk di dalamnya. Ya, ini rumah adat Batak yang ada di Pulau Samosir. Nah, itu banyak juga turis-turis asing dari Cina. Ini mau ada acara. Ini rumah adat Batak. Oke, kami menuju tempat yang lain. Nah, ini tempat persidangan Batak dulu. Orang Batak disidang di sini. Orang-orang yang bermasalah disidang sini. Jadi ini tahu di tempat itu rumah raja. Jantan tidak apa-apa. Oke Pak, silakan naik Pak. Dan kita lanjutkan, ini dia punya sejarahnya. Jadi ini nama kampung Ambarita Huta Siarlagan. Arti daripada Ambarita itu Pak, Tarbarita terkenal. Huta itu bahasa Bataknya itu satu perkampungan. Siarlagan itulah marga raja yang ada di sini. Jadi yang memimpin kerajaan dulu Pak adalah marga Siarlagan. Dan inilah dia punya istana. Dan istana ini Pak dikelilingi dia punya tembok batu semuanya. Ini sampai ke belakang itu dulunya Pak ya. Dan itu ditanam dengan bambu. Bambu itu Pak semuanya. Dan itu benteng-benteng pertahanan. Karena dulu dari kampung yang lain ke kampung kita selalu perang itu Pak. Untuk merebut daripada wilayah. Dan itu satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Dan di dalam pintu masuk Pak ada, kita lihat itu ada simbol patung dulu kita namanya ulu balang. Tahu ulu balang? Itu yang dikasih dia punya magic. Tapi itu dulu bisa diperintahkan raja. Ya, dulu tidak bisa masuk ke tempat ini sembarangan. Terus dicek di sana apa dia punya tujuan. Ya, jadi inilah yang dibilang namanya batu kursi. Batu kursi ini tempat musyawarah dan tempat memutuskan masalah-masalah. Jadi pada zaman dahulu kala, kalau orang Batak itu mau mengadakan pesta, bangun rumah, baik pun mau menanam dia punya tanaman Pak, mereka harus berunding dulu di sini. Kalau dibilang bahasa Bataknya Pak, manitiari. Arti manitiari itu Pak, untuk melihat hari yang lebih bagus supaya nanti rencana-rencana mereka supaya tidak ada halangan atau hambatan. Dan kedua, bila mana dulunya ada orang bersalah itu diadili atau diputuskan dia punya hukuman Pak adalah di tempat ini. Jadi kalau dulunya kalau ada yang bersalah di kawasan ini Pak, ditangkap dibawa ke sini sebelum diadili, dimasukkan dalam jel seperti itu yang dituliskan skamlok. Negeri Batak yang ada di Pulau Samosir. Seperti itu dulu. Nanti sesudah dapat hari yang ditentukan untuk memutuskan dia punya hukuman, ini si terdakwa Pak nanti diangkatlah ke sini, kursinya yang paling kecil, ya. Kenapa kursi yang paling kecil? Karena derajat di atau di bawah dia sudah dianggap kecil, rendah, ya. Dan tempat raja adalah tempat saat itu, ya. Siap berdagang, langsung raja. Ya. Ini Raja Jaidan namanya. Ada pengetua-pengetua tempat si abang ini ada tempat dia punya datu lagi bilang. Ya. Dato mirip memang Dato. Ini ada saksi terdakwa dan ada bodyguard di belakang mereka penjaga pengawan. Kalau masyarakat biasa Pak ya mereka harus dari sana menyaksikan. Ya tidak boleh bergabung ke sini kalau ada acara. Dan dulunya Pak, inilah kami yang tidak bisa diampuni. Member Mercedes-Benz Club Indonesia Citra Medan melakukan touring ke Danau Toba, Pulau Samosir. Untuk memutuskan hukuman ini terdakwa diangkat ke sini, raja tanya siapa dia punya kesalahan. Bila mana dia itu mata-mata musuh, dia raja mata-mata musuh. Jadi kalau dia itu mata-mata musuh, dia punya hukuman mesti hukum. Scan block tempat pemasungan. Itu dia. Nah, ya. Tapi ini si terdakwa, dia punya kekebalan kekebalan sudah ada patung. Ya, karena orang Batak itu dulu yang diperkuat adalah ilmu karena belum ada agama. Dan untuk menghilangkan kekebalan ini si terdakwa, raja dengan si datunya mereka harus kerjasama. Lihat dulu hari apa hari kelemahan dia, supaya Pak kekebalan yang ada dalam badannya bisa digunakan. Dan si datunya Pak dengan buku kalau orang Batak. Istriku, serius sekali dia. Icut. Itu hukuman Sumatera dengan hukum jimat-jimat. Nanti dipegang dia seperti ini dia punya posisi ya. Nah seperti ini si datunya berdua memegang dia punya buku. Dan dulu mereka ada di sini apa saja tempat dia punya persembahannya. Dan si datunya minta petunjuk kepada dia punya roh. Tolong dulu saya bantu untuk melemahkan ilmu terdakwa, menunjukkan di mana kekuatan dan kelemahan dia. Nanti ini si datunya kesurupan Pak. Apa kesurupannya? Nanti masuk dia punya roh sama dia. Nanti datang petunjuk sama dia. Mau di mana mantra-mantra mau dibacanya, nanti ditunjukkan sama dia. Nanti sesudah Pak dapat hari yang ditentukan dan ini si terdakwa nanti dibawalah ke sana dan di sana Pak tempat eksekusi pemenggalannya. Dan di sini spesial tempat dia punya ruang sidangnya. Jadi kalau ada Pak mau tanya silakan sebelum kita ke tempat pemenggalannya. Kenapa dia tahu? Yang asli. Ini rumah raja Pak. Ini rumah raja tapi ini udah direnovasi juga.
Nah ini Oh, kan ini makam rumah Yoga raja. Deseng, dulu dari Ijuk aslinya. Tongkatnya itu tongkatnya. Tongkatnya yang aslinya tidak ada lagi di sini bang. Ini duplikat semua ini. Ini udah barang souvenir. Atapnya kenapa nggak diganti yang model sunroof itu ya kan? Iya, jadi susah kali sekarang ambil itu bang. Dari Ijuknya. Oke. Dari mana? Apanya? Masuk dari mana? Masuknya itu ada pintunya itu pak. Tapi itu dulu ini kan udah direnovasi itu dulu apa itu dibuat. Oke pak, kalau Ini udah siap dikasih. kita ke tempat dia punya eksekusi pemenggalannya. Ini bang selama dia eksekusi gitu tidak dikasih diberi makan juga. Dikasihlah makanan untuk bertahan. Tuh ada orang dieksekusi ya. Tuh. Dipasung kakinya. Udah berubah jadi patung. Aduh mak kasihannya. Raja Jaidan. Oh ini dia, ini ternak aja. Ini apa nih? Orang raja kali ya. Enggak, orang turis nih bang. Iya turis. Oh ini turis. Ganteng kali. Ini kayak abang. Ini. Kayak apa tuh? Itu Bang Kuci tuh. Mirip. Mirip ya? Iya. Ini kita menuju ke tempat eksekusi. Eksekusi. Wah, Bang Yan, semangat. Tempat eksekusi bang. Diskusi. Ini pasti batunya pun masih asli ya. Iya, ini asli batu ini. Heeh. Kayak batu Candi Borobudur. Iya, kuat. Ini apa ini? Oh, itu lambang itu Batak. Oh, ini setelah. Wah. Oh, ini buat eksekusi. Siapa yang mau dikamerain? Sebelum saya terangkan dia punya eksekusi pemenggalannya, saya terangkan dulu ini barang-barang yang ada di sini, tapi ini yang duplikat, tidak aslinya, tidak orinya. Kalau orinya dulu ada kekuatan dia punya jimat atau magic. Nah, ini rekan-rekan semua sedang mendengarkan dari gaib tentang eksekusi orang yang bersalah di Tanah Batak pada zaman sebelum agama masuk ke tanah ini. Semua 30 hari Pak ya. Nah, jadi kalau orang Batak itu bilang bulan Ini itu ke anak di belakang. Sibuk deh minta baju. Bahasa 42 itulah bulan 12. Ya. Ini bintang. Oke, jadi ini Pak yang saya bilang tadi itu buku Pustaha Laklaknya atau buku primbonnya, ya. Ini buku mantra-mantranya. Dulu bila mana ada orang sakit dulu pergi sama Datuk lah Pak dibilang untuk mengobati digunakanlah dengan buku ini, ya. Disesuaikan dengan dia punya tanggalannya, lengkap dengan tanggalannya Pak ya. Namanya buku Pustaha Laklak. Nah, jadi ini Pak yang dibilang namanya di sini bahasa Bataknya Tukok Tunggal Panaluan. Jadi kalau aslinya ini dulu ini bisa berkomunikasi dengan dia punya roh-roh. Jadi kalau mereka dulu ada acara hujan datang, hujan kau berhenti, bisa hujan berhenti. Dan ini dulu bisa manortor orang Batak bilang atau menari, diiringi dengan musik namanya gondang Pak, itu ditalu ini bisa menari sendiri, yang orinya, aslinya. Tapi ini Pak tidak bisa lagi karena nggak ada lagi dia punya magicnya Pak ya. Oke, jadi ini yang dibilang namanya Pak tadi, ulos. Ulos itu yang ditenun Pak. Jadi kalau orang Batak itu lebih berharga nilai ulos ini daripada nilai uang bila mana ada acara adat istiadat. Bukan selamanya Pak ya. Bila mana adat istiadat tidak boleh diganti dengan uang. Mesti diberikan dengan ulos. Itulah jas orang Batak. Oke, itulah nama benda-benda ini. Tadi Raja sudah memutuskan hukuman si terdakwa dan si terdakwanya Pak dia dibawa ke sini dengan sudah tangan terikat. Tapi dulunya Pak sudah disediakan di sini makanan yang terakhir. Itu makanan khas orang Batak dan dia makan Pak adalah seperti ini karena dia ini sudah disamakan seperti binatang karena dia punya kesalahan. Dan sesudah makan kalau ada pakaian yang tinggal dalam badan Pak ini mesti dibuka semua. Ya, mana tahu ada jimat-jimat atau kekebalan disimpan dalam badannya, ya. Itu mesti dicek karena nanti ada apa hukuman sama dia punya bodyguard kalau tidak bisa dipenggal dengan sekali penggal bodyguardnya mesti dihukum raja. Jadi mesti harus dicek kekebalan yang ada dalam badan. Sesudah tidak ada lagi nanti ambil kain ulos seperti ini Pak, nanti ditutup ini seperti ini, ditutup, diikat, kaki diikat dengan dia punya rotan, tangan tadi sudah terikat, ini mata ditutup, ya Pak ya, ini mata ditutup seperti ini, ditutup, dan ini Pak diangkat dulu Pak ya, diangkat dan dilentangkan di atas meja sini, ya, diletakkan di atas meja sini Pak ya, posisinya lebih kurang adalah seperti ini, posisinya lebih kurang seperti ini Pak ya, dan sesudah itu diambillah dengan dia punya buku mantra-mantra ini Pak ya.
sesuai apa yang sudah diminta si datunya, petunjuk yang sudah diberikan sama dia. Nanti ini dibacalah ini semua, buku mantra-mantranya ini, baru diletakkanlah ke dia punya badan semua, ya, diletakkan kepada tubuhnya, supaya kekebalan yang ada dalam badan, supaya dilemahkan atau dihilangkan. Dan sesudah itu dibantu dengan tongkat ini, Pak, ya. Dan dia punya si datu, tolong dulu saya bantu untuk melemahkan ilmu si terdakwa ini. Tapi Pak, masih banyak mantra-mantra yang dibaca, yang membaca mantra-mantra pun harus dia mutar-mutar di sini, sekalian baca mantra-mantra, dan sesudah dibaca semua, dia itu mengucapkan oras, dan ini tongkat dipukul dari atas sampai ke bawah, ya Pak, ya, kuat-kuat. Jadi kalau dia itu Pak sudah menjerit, berarti dia punya kekebalan sudah benar-benar hilang atau sudah lemah. Dan untuk memastikan Pak, diambillah pisau kecil seperti ini, dan ini disayat dulu dia punya badan, ya, disayat dulu dia punya badan. Kalau udah bisa luka dan dia pun menjerit, berarti benar-benar ilmu sudah lemah atau hilang semua, disayat semua dan keluar darah. Dan nanti diambil Pak itu asam Pak, ya, nanti diperas dengan tubuh yang luka. Diperas dengan tubuh yang luka dan dia pun menjeritlah sekuat tenaga dan semakin lemah, ya. Dan sesudah itu nanti Pak, dia diangkatlah ke sini, dan dia punya posisi adalah seperti ini, tapi tangan sudah terikat ke belakang, dan dia punya algojonya dari sini, ya. Dia punya algojonya dari sini, dan di sini Pak ada tempat penampungan dia punya darah. Dan algojonya mengucapkan oras. Mesti sekali penggal Pak, mesti lepas. Nanti darah ditampung. Sesudah ditampung darah, nanti diangkatlah ke sini dengan dia punya kepala dan badannya Pak, dia diletakkanlah di atas meja sini, dan dia punya dada dibelah, diambil hati dengan jantung, ya, diangkat nanti hati dengan jantung, dan ini nanti yang dipotong kecil-kecil Pak, ya, dipotong kecil-kecil, nanti dicampur dengan darah tadi, ya, nanti dikasih asam banyak-banyak. Kalau orang Batak bilang namanya Pak naniura, arti naniura itu Pak asam untuk memasaknya, ya. Nanti inilah yang dipersembahkan sama raja dengan sang dukun. Inilah dulu yang dimakan. Itu yang dibilang orang Batak itu dulu makan orang, tapi not kanibal. Kalau kanibal dapat orang makan, ini mesti kesalahan yang seperti ini, ya. Dan tujuannya Pak itu dimakan dan sekalian untuk menambah kekuatan jimat atau dia punya magic atau kekebalan raja, ya. Dan ini dia punya sisa badan itu dibuang. Itu dibuang jauh-jauh, bukan dikubur, ya. Itulah aturan raja. Dan tempat pembuangannya tidak boleh disentuh selama 7 hari 7 malam. Bisa katanya roja dan nanti kembalikan mereka, ya. Jadi kalau menurut sejarahnya Pak, terakhirnya eksekusi tidak berlaku lagi tahun 1816. Sesudah itu datanglah misionaris yang dari luar, tapi Pak yang berhasil itu yang dari Jerman, yang bernama Dr. Ludwig Nemensen. Dialah yang menyebarkan agama Kristen. Dan lama-kelamaan Pak ini dihilangkanlah, tinggal dia punya story-nya lah Pak sampai sekarang. Itulah sejarah singkatnya kampung ini. Yang saya terangkan ini Pak, yang inti-intinya. Kalau saya terangkan nanti semuanya bisa Bapak sampai 3 hari di sini. Tapi nggak mungkin Pak, ya. Oke, ada mau bertanya Pak? Silakan. Pernah nggak dipenggal tapi nggak putus? Enggak, kalau menurut sejarahnya dulu Pak, tidak pernah yang gagal. Jadi yang digaji itu Pak, mesti dia kekuatan magic pun mesti ada. Jadi dia pun mesti harus dites dulu apanya. Kekebalannya kalau udah bisa disayat, itu udah bisa dipenggal. Abang ini bisa jadi guru sejarah nih. Tapi cuma di sininya Pak. Jadi Pak, kita kalau udah siap, kita mengucapkan horas sebanyak 3 kali Pak. 1, 2, 3. Horas. Jadi Pak, kita masuk dari sana, kita mestinya keluar dari sini, nanti mutar sama kita sampai spot yang pernah kita simpan sana Pak, ya. Jadi tadi Bapak udah tahu kalau mestinya Bapak tulis di sana untuk tiket masuknya, tapi untuk gate fee-nya langsunglah sama kita. Itu beda, itu ada apanya. Bang, oras apa artinya Bang? Banyak Pak, oras itu selamat datang, selamat jumpa, selamat jalan. Tapi sama si terdakwa itu Pak, itu goodbye, selamat tinggal. Itu melihat dia punya acara Pak. Kalau Bapak sini, oras katanya selamat datang. Jawabnya? Horas juga. Oh gitu. Nah, sehat yang datang, seperti itu. Unik juga ya budaya Batak ya. Inilah kami setelah mendengar cerita dari seorang guide yang ada di Pulau Samosir tentang kehidupan Raja Batak pra agama masuk ke tanah Batak ini, Pulau Samosir. Jangan direct sama aja.